saat ketika dalam aksi beliau kita ajak sejenak beristirahat sambil bercerita-cerita, lalu kita tanyakan pada beliau apa yang menjadi dasar pemikiran beliau untuk melakukan aksi di jalan ini. Kalau kita bicara dasar ya, kenapa saya melakukan ini, semuanya memang sudah menjadi kewajiban orang percaya sesuai dengan Matius 28, 19-20 itu amanat agung Tuhan Yesus itu sebagai tanggung jawab kita semua ya. Dan saya sebagai orang percaya, katakan juga saya hamba Tuhan, saya merasa sedih sekali hari-hari ini. Kenapa kita merasa bersedih begini? Kita berbicara tentang amanat agung. Banyak orang-orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang mungkin secara teologi mereka adalah orang-orang yang mapan. Tetapi dalam tindakan untuk mewujudkan amanat agung ini, ya saya bukan mengatakan bahwasanya mereka tidak melakukan, semuanya melakukan. Tapi mungkin barangkali kita lebih banyak sekarang hari-hari ini hanya terfokus kepada denominasi kita, tembok gereja kita, dan bagaimana memperbesar gedung gereja. Sementara ada tugas yang paling besar lagi. Gak kebetulan kok kalau Tuhan nempatkan kita di kota ini ya. Betul. Gak kebetulan. Tuhan sudah memberikan tugas itu buat kita. Yang menjadi pertanyaan masih banyak sekali nih. Kalau kita lihat data statistik, ini Duri ini ratusan ribu orang loh, Bengkalis lah umumnya. Betul. Dan mereka itu umumnya masih beragama, belum percaya Yesus. Lah sekarang ini tanggung jawab siapa sih untuk memperkenalkan Yesus kepada mereka? Ini tanggung jawab gereja ya? Bukan hanya tanggung jawab gereja, tanggung jawab orang percaya. Nah, yang jadi pertanyaannya siapa yang melakukan hari-hari ini gitu. Mungkin memang banyak teknisnya ya, teknisnya banyak. Tapi siapa yang melakukan hari-hari ini? Kapan orang-orang saudara-saudara kita yang ada di luaran sana, di luar gedung gereja, mereka akan mengenal Kristus, akan mengenal Yesus, kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan satu-satunya jalan untuk keselamatan. Tentu itu kita, karena Tuhan yang sudah memberikan tanggung jawab itu kepada kita. Kita nggak boleh berharap orang lain lagi. Kita lah yang punya tanggung jawab itu. Yang jadi pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan untuk kota kita? Katanya kita sayang dengan kota ini, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan kita siapa lagi? Yang ketiga, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Lah, kita hanya sibuk dengan urusan gereja. Kadang-kala saya sedihnya di sana. Pendeta yang satu dengan pendeta yang satu sibuk hanya ngurusin ribut hanya gara-gara masalah jemaat. Ya. Pindah ke sini, pindah ke situ. Sibuk ngurusin bagaimana seakan-akan sektenya yang paling benar. Sementara Tuhan Yesus sendiri nggak pernah tertarik dengan semua itu. Tuhan Yesus hanya tertarik kepada setiap orang yang percaya ya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan melakukan kehendak-Nya. Ini adalah kehendak Tuhan. Saya sangat berharap sekali Tuhan membangkitkan anak-anak muda ya seperti Amang ini. Anak-anak muda yang terbeban. Mungkin caranya berbeda-beda, Mang. Betul. Ya, bagian Amang mungkin dengan media. Ya itu udah sama. Artinya apa? Tuhan merindukan orang-orang yang terbeban hari-hari ini. Tidak hanya ngomong, tapi action. Karena bagi saya begini, saya lebih baik berdiri di sana 1 jam, itu lebih baik daripada 1000 kali saya khotbah di gereja. Khotbah di gereja itu orang-orang yang sudah mengenal Kristus. Tapi di jalanan ini ada orang-orang yang perlu Yesus. Karena apa? Hanya Dia satu-satunya jalan keselamatan. Nah, coba kita lihat ini, kematian. Orang mati sia-sia, kadang-kadang kita nggak tahu mereka tuh sudah mengenal Kristus atau tidak. Lah itu kan tanggung jawab kita menyampaikan kepada mereka. Nah, di luar gereja ada banyak suku, ya, ada banyak suku, ada banyak orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Nah itu tanggung jawab kita, Mang. Itu tanggung jawab kita semuanya. Nah inilah kenapa saya ingin berdoa. Saya selalu berdoa supaya Tuhan bangkitkan baik anak-anak muda. Tuhan kembalikan itu hamba-hamba Tuhan supaya apa? Kembali kepada esensi yang sesungguhnya. Supaya apa? Hamba-hamba Tuhan lebih terbeban sebenarnya kita hamba-hamba Tuhan ini kan, kalau kita mau jujur, kita ini PIC-nya memang semua orang percaya PIC, tapi kita yang lebih Tuhan kasih tanggung jawab untuk itu. Harusnya kita yang menjadi teladan dulu melakukannya itu.
Ya terus terang, saya tahu kok kita melakukan ini banyak resikonya. Ya, bahkan mungkin nyawa kita juga bisa terancam di sini nih. Tapi bagi saya, ya itu sudah menjadi kewajiban kita. Bukankah Rasul Paulus juga mengatakan Kristus, hidupku adalah Kristus dan kematian adalah keuntungan. Lah, artinya tidak ada hal yang perlu kita takutkan, kan? Dan semua kematian juga akan pasti datang, bagaimanapun caranya itu. Ya, tinggal kita mempersiapkan diri bagaimana nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, apakah hidup kita sudah berkenan atau tidak. Itu yang terpenting sebenarnya. Lah, kita tidak boleh egois. Jangan kita saja, tetapi semua orang. Makanya saya bilang tadi tidak kebetulan kalau kita ditempatkan Tuhan di kota Duri. Ini artinya Tuhan mau kita juga menjadi bagian daripadanya. Kita menjadi dutanya untuk mengabarkan Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan untuk jiwa-jiwa yang ada di kota Duri ini. Tanpa memandang siapa dia, latar belakangnya apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Itu kenapa saya melakukannya walaupun tidak ada. Saya tahu banyak orang juga yang kurang setuju. Ada yang setuju, itu silakan aja, pandangan orang kan bisa sama, itu haknya mereka. Dan satu kerinduan saya yang paling besar, hamba-hamba Tuhan semuanya, pemimpin-pemimpin gereja khususnya, terbuka mata untuk ini. Karena apa? Saat Tuhan sudah tidak lama lagi. Artinya apa? Supaya kita yang sama-sama bergandengan tangan. Gak usah lagi lihat siapa, kau gereja mana, ya. Kita nggak usah lihat lagi sektemu apa, nggak penting itu sama Tuhan. Tapi kita boleh bergandengan tangan, kita boleh bersama-sama. Yuk, apa yang bisa kita lakukan untuk kota ini? Selain kita memberikan firman, mungkin banyak lagi kok hal-hal yang positif, ya, hal-hal sosial yang menunjukkan kasih Tuhan itu kepada setiap orang. Barangkali bagi masker seperti yang dilakukan orang-orang di luar, ya, ngasih makan anak-anak jalanan, banyak sekali kok. Nah gitu, ya. Kiranya Tuhan menjamah kami semuanya, kita semuanya, terlebih para pemimpin gereja, supaya lebih memberikan hati untuk kota ini lah. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ju.